semuanya. Jadi kali ini kita akan belajar tentang Microsoft Excel, sebuah aplikasi pengolah angka yang sangat berguna untuk mengatur, menghitung, dan menganalisis data. Bagi kalian yang masih asing dengan Microsoft Excel, tenang saja karena kita akan mempelajarinya step by step menggunakan Microsoft Excel. Pertama-tama kita buka aplikasinya terlebih dahulu, lalu pilih blank workbook atau buku kerja kosong. Kita zoom terlebih dahulu agar terlihat lebih jelas. Pada bagian atas layar ini dinamakan menu bar. Jadi file, home, insert, page layout, dan sebagainya ini dinamakan menu bar. Lalu pada Microsoft Excel ada yang dinamakan kolom dan baris. Kolom ditandai dengan huruf. Jadi A, B, C, D, E, dan seterusnya adalah kolom. Dan baris ditandai dengan angka. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya adalah baris. Dan ada juga yang dinamakan sel. Sel adalah gabungan antara kolom dan baris. Contoh sebagai berikut. Berikut ini adalah sel D5. Kolomnya adalah D dan barisnya adalah 5. Jadi sel D5. Gabungan dari antara kolom dan baris. Selanjutnya kita akan mempelajari rumus aritmatika dasar. Lalu contohnya seperti berikut. Rumus aritmatika dasar itu ada 5, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan pangkat. Lalu kita ketik operator matematika di Excel. Operator penjumlahan, operator pengurangan, lalu perkalian. Perkalian di sini ditandai dengan tanda bintang. Lalu operator pembagian, dan paling terakhir adalah pangkat. Dan kita di sini ingin menjumlahkan 10 tambah 2 berapa, 10 kurang 2 berapa, 10 kali 2 berapa, dan seterusnya. Tetapi jika kita menghitung secara manual akan sangat lama. Jadi di sini kita menggunakan rumus aritmatika agar cepat. Dan setiap rumus aritmatika itu harus diawali dengan tanda sama dengan. Sama dengan, lalu diklik sel yang ingin dijumlahkan. Lalu enter. Lalu untuk pengurangan juga masih sama, hanya beda di operator matematikanya. Jadi diklik bilangan yang pertama, lalu dikurang bilangan yang kedua. Di sini kita bisa melihat sel A4, kolom A, baris 4. Terdapat bilangan pertama yang ingin kita kurangkan. Kita juga dapat melihat sel B4, yaitu bilangan kedua yang ingin kita kurangkan. Lalu klik enter. Dan untuk selanjutnya kali, bagi, dan pangkat juga sama saja. Hanya berbeda di operator matematikanya sesuai dengan perintah atau yang kalian inginkan. Jadi berikut ini namanya rumus aritmatika. Jadi jika kalian ingin membuat tabel, itu contoh seperti ini. Klik yang ingin kalian buat tabel, lalu blok atau drag. Lalu pada menu home kita pilih berikut ini. Lalu klik all borders. Selesai. Selanjutnya kita ingin merapikan ini menjadi di tengah. Jadi kita blok, lalu pilih merge and center. Lalu supaya ini lebih rapi lagi kita blok, lalu pada alignment kita pilih rata tengah. Sudah. Jadi seperti itu ya teman-teman. Lalu kita akan mengerjakan contoh seperti berikut ini.
Pertama-tama kita tambah lembar kerja. Kita zoom lagi biar lebih jelas. Jadi kita buat laporan seperti berikut. Lalu kita buat seperti di contoh tadi. Kita ketik dulu semuanya. Untuk melebarkan jarak pada kolom atau baris, kita pergi ke bagian atas atau di sampingnya yang huruf dan angka, lalu geser. Lalu nomornya kita ketik sesuai pada gambar. Lalu tanggal jual contohnya 12 Mei 2025. Tidak perlu kalian ketik secara manual. Kalian cukup blok ke bawah saja. Seperti berikut. Kita rapihkan sedikit. Lalu kita lanjut ketik nama barang, jumlah, dan harganya. Sekarang kita akan membuat tabel seperti tadi di blok. Lalu pilih berikut ini dan pilih all borders. Dan untuk memberi warna kita pilih berikut ini, pilih warna yang diinginkan, lalu selesai. Lalu kita buat tabel lagi, caranya sama saja, di blok. Lalu pilih berikut ini dan pilih all borders. Lalu agar tulisan di atas ini lebih rapi, kita blok. Dan pilih margin and center. Yang satu ini juga blok. Lalu pilih margin and center. Selanjutnya sekarang kita akan mengerjakan bagian yang kosong ini dengan rumus aritmatika. Subtotal, PPN 10%, total bayar, sisa bayar. Yang pertama kita mengerjakan subtotal. Subtotal itu adalah harga dikali banyaknya atau jumlah barang tersebut. Jadi sekarang kita akan menggunakan rumus aritmatika. Ingat, setiap rumus aritmatika selalu dimulai dengan tanda sama dengan. Selanjutnya caranya masih sama seperti tadi yang diajarkan. Agar bisa selesai lebih cepat, cukup double klik di bagian berikut ini, lalu enter. PPN atau pajak pertambahan nilai 10% itu adalah subtotal yang dikali dengan pajak 10%. Caranya masih sama dengan klik bilangan pertama dikali pajak 10%, lalu enter, lalu seperti tadi lagi di double klik.
Selanjutnya, total bayar. Total bayar ini adalah subtotal yang telah ditambahkan dengan PPN. Sekali lagi, caranya masih sama, hanya berbeda di operasi matematikanya. Lalu double klik seperti berikut ini. Selanjutnya, bayar. Bayar ini adalah jumlah customer tersebut membayar atau memberikan uang. Contohnya, mereka membayar seperti berikut. Selanjutnya, sisa bayar. Sisa bayar adalah bayar dikurangi total bayar. Caranya masih sama, sekali lagi hanya berbeda di operasi matematikanya, yaitu kurang. Lalu kita double klik dan enter. Lalu di sini kita buat total. Di sini kita akan menghitung total dari semua yang harus dibayar. Karena kita di sini akan menjumlahkan sekumpulan angka, jadi kita menggunakan sum, yaitu fungsi pada Microsoft Excel yang digunakan untuk menjumlahkan sekumpulan angka secara otomatis. Sekumpulan angka yang ini jumlahkan tersebut di blok, lalu enter. Jadi berikut inilah totalnya. Sekarang kita buat jadi lebih rapi. Diklik lalu di blok, lalu pilih rata tengah. Yang ini juga kita rapikan, blok, lalu pilih rata tengah. Sekarang sudah selesai semuanya. Jadi itulah step by step menggunakan Microsoft Excel. Sampai berjumpa lain waktu.